Let's start. Video kali ini aku akan mereview series Kamen Rider Gachard episode 40. Apakah episode kali ini itu bagus atau jelek? Kira-kira gimana ya? Sebelum kita mereview, nah ini memang episodenya super duper simple plot ceritanya. Jadi plot ceritanya itu adalah kedatangan dua daging gigis ya, dua daging lah ya. Germain dan juga Gaelia. Kemarin aku bilang itu Gaelion. Ya, mohon maaf. Yang betul adalah Gaelia. Kalau di fandomnya itu adalah Gaelija, ya kan, Gaelija. Nah, dua raja kegelapan ini telah turun ke bumi dari Ouroboros, ya kan? Dan entah kenapa kedatangannya itu lumayan intens. Nah, setelah itu dia mengincar satu kayak a fragment of the Philosopher's Stone, ya kan? Pecahan dari batu bertua itu dari Rainbow Gachard. Nah, Rainbow Gachard itu berasal dari Nijigon Kemi yang dari Tamagon. Betul kan? Berada di Gachard Driver. Nah, ini kita bahas itu. Dia sedang Kautaro dan kalah. Itu aja ke plotnya, super duper simple, ya kan? Si Kotorebis juga sedang mengincar tubuh asli si Fugakudo ini. Tak kenapa dia cari, ternyata ada di sebuah ruangan yang sangat misterius. Nanti kita akan bahas. Oke. Sebentar. Oke. Kita langsung ke reviewnya. Jadi yang pertama adalah kedatangan dua raja kegelapan ini. Si yang pertama yaitu King Germain, ya kan, yang sangat modelnya itu kayak di series sebelumnya itu seperti Chirami. Ini Germain tuh kayak identik dengan kayak model villain bercanda tapi serem gitu, mengerikan gitu. Nah, itu dia. Sedangkan satunya lagi si Gaelia ternyata seorang perempuan, ternyata seorang wanita, ya kan. Tapi kok kenapa dipanggil dengan Raja Kegelapan padahal dia wanita? Seharusnya dipanggil dengan Ratu Kegelapan. Nah, itu dia tuh. Terus si Gaeliannya cuma ikut-ikutan aja sama si Germain ini. Nah, itu dia masalahnya. Langsung si Germain bilang kepada Gigis, kamu kok lemah karena keegoisanmu. Nah, itu dia. Nggak tolol kan memang. Sangat-sangat tolol memang si Kisama tuh. Kenapa kamu Kisama ini tidak memakai kekuatan yang sangat mengerikan di episode sebelumnya? Kenapa? Padahal episode sebelumnya itu gimana ya, berpotensi sekali Kisama itu melawan Rainbow Gachard secara intens, secara keren. Nah, itu dia. Terus Atropos, lagi-lagi acting Atropos itu kaku banget di sini. Menurut aku tuh, kamu membunuh ayahku ya, si Gurion sama ya. Benar, aku telah kumakan. Gitu tuh. Atropos ekspresi tuh kaku banget, nggak ada ekspresi ketakutan, nggak ada ekspresi kecemasan, anxiety, nggak ada ekspresi gimana, kayak gitu, gimana sih Atropos ini. Terus Kloto diem aja. Terus si German, kujadikan kau menjadi bawaanku lah. Jadi Kotorebis bersek jadinya. Aduh, gimana ya kan? Itu adalah, ya, ini cukup intens lah ya. Lumayan intens ya, bukan cukup intens ya, lumayan intens ya. Ini oke lah.
Dia di apa namanya? Diciptakan bla 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 bla. Lalu selanjutnya adalah ini dia nih. Nih. Ini jadikan Kloto Rebis Bersek. Itu dia. Oke. Nah, Kloto Rebis ini pernah disinggung di alkemi ya kan, alkemi sejarah lah. Kamu bisa baca di alkemi sejarah Rebis itu apa, sejarah. Terus tambah lagi si German ini memasukkan kekuatan yang mengerikan. Nah, kekuatan yang mengerikan ini kepada si Kloto ini. Nah, itu dia. Kloto ini yang menjadikan lebih mengerikan, lebih seram, mengincar tubuh asli si Fugakudo. Itu dia tuh. Nah, langsung dia menjasin. Nah, ya agak scene yang begitu si bocah periang, bocah SMA yang telah membebaskan Hopper One dan juga Nichigon Kemi ya. Aduh, gimana ya? Aninya Aninya hanya gimana ya? My first gimana gitu. Oke, udah tahu song itu pasti tahu, pasti itu. Terus selanjutnya si berikutnya, nah ini ada kabar dari si Persatuan Alkimia nih, bilang petinggi alkimia itu bilang, terima kasih kamu sudah mengumpulkan 101 Kemi cards. Nah, dikala itu petinggi alkemi atau Persatuan Alkemi punya tugas baru untuk mereka ini. Katanya si mereka ini disuruh lah semua satu-satu Kemi itu diserahkan kepada petingginya Persatuan Alkemi. Itu dia. Terus kata si Otaro Chinosa tuh nggak setuju. Padahal Otaro bilang gini, apa? Padahal aku sudah berteman dengan Kemi loh, padahal kenapa harus diserahkan? Itu dia. Apakah ada kekhawatiran ketika si Persatuan Alkemi ini ada kekhawatiran nih ketika dia nggak menjaganya, tiba-tiba diambil alih oleh Raja Kegelapan. Nah, ini ada bagusnya nih Persatuan Alkemi nih. Tapi si bocah-bocah bandel ini nggak didengarkan sama Persatuan Alkemi ini. Enggak tolol, ya itu dia. Makalah tidak disetujui, tidak sepakat lah. Maka itu tugasnya mereka. Itu dia. Itu mungkin akan dilaksanakan di ending series Kamen Rider Gachard ini mungkin ya, mungkin bisa jadi begitu. Oke. Akhirnya duo kaku lagi ya. Duo kaku lagi. Ini mungkin minusnya ya di Kamen episode kali ini ya. Ya, duo kaku ini berinteraksi yang ya kamu cara apa tahu lah ya, cara gimana lah ya. Tahu gimana lah ya. Dan sedang papamu sedang ada masalah loh, ada ngincar ini loh. Ya Allah. Ini ekspresinya nih fake banget loh ekspresinya. Ini ya efeknya nih fake banget loh, fake banget parah. Gila aktingnya kaku banget. Ini beneran kaku banget beneran. Ya kan? Gimana? Terus Atropos tuh gimana? Aktingnya tuh beneran dibuat kaku atau gimana ya? Aku nggak tahu sama mereka berdua acting ini gimana. Karena secara skrip juga ya pernah dilakukan di formulanya juga, tempelannya juga sama. Gitu loh. Itu ya gimana ya? Hal beginian ini membuat jadi enak menurutku, enak dan kenapa harus begini lagi gitu ya kan. Terus scene berikutnya, nah ini hal paling keren, aku suka banget. Kalau Rebis itu menemukan koningnya Fugakudo terlebih dahulu ya kan, memakai alkimia hitam ya kan. Terus wah ini palsu nih, palsu. Habis itu ganti sama buka lah sebuah ruangan misterius. Nah, ruangan misterius itu adalah Fugakudo asli yang setelah kayak bersemedi, kayak meditasi bertahun-tahun ya kan. Wah, cloningannya harus dikuatkan ini. Nah, ini Fugakudo ini. Nah, ini dia. Terus dia melawan lagi dengan
Kamen Rider Window ya kan, Kamen Rider Window ya kan. Kamen Rider Window melawan Kotorebis Berserk ya kan. Kotorebis Berserk yang begitu intens, ya cukup intens. Ini gue suka pertarungan ini. Kenapa nggak direalisasikan di episode sebelum-sebelumnya? Kenapa harus di sekali ini? Ya lagi-lagi nggak salah Kochi Sakamoto nggak salah ya. Episode kali ini ya. Ya mohon maaf ya. Episode kali ini lumayan bagus. Meskipun nanti aku jelaskan ada kelemahan-kelemahannya lah pokoknya. Ini cukup bagus sih, cukup intens, cukup menarik perhatian. Good job. Terus, nah ini hal yang paling kusuka. Hal paling kusuka Peren dan adalah menuju ke tujuannya tuh Fugakudo ya kan. Ini keren ini. Lagi-lagi except factornya CGI template ya kan, template. Dan itu gimana ya, ketika except factor ya kan CGI-nya tolol sih, tolol. Kenapa nggak hal yang lain kayak streamliner gitu, kan bisa itu. Bahkan streamliner CGI-nya itu bisa diperbagus lagi, bisa dihaluskan lagi, bisa keren tuh CGI-nya. Streamliner tuh gila, streamliner menujulah ke Fugakudo. Itu kenapa harus pakai exit factor? Itu masalahnya di situ. Pertama, kedua, hal keren adalah ketika menuju ke sini, menuju hutan-hutan terbengkalai ini, hutan-hutan yang semak-semak ini, dia menuju situ keren banget itu. Lalu Fugakudo kan menuju ke sini kan. Nah, ini dia menuju ke sini. Tapi Rinekudo gak sabar ingin melawan yang bukan yang dilawan itu adalah kuat sekali, yaitu Rinekudo belum menjadi apa teman-teman? Dia bener, Kamen Rider Majito yang gak jelas, matek gak jelas ya kan. Aduh, kan kalau bikin beginian ya kan, diulangi lagi lah ya, diulangi lagi sampai bosen, boring ya kan. Tapi aku nonton mungkin nggak boring sih, lebih tepatnya kayak ini, kok begini lagi sih, kayak kok gitu sih, kok gini sih, kenapa nggak dibikin seperti apa ya, tarung dulu dengan manusia dulu, humannya dulu. Ada di akhir tuh jauh lebih matang daripada scene ini tadi itu. Nah terus setelah itu kalah si mereka ini kabur karena dia kalah kan. Karena dengan bantuan satu makhluk seperti berbatuan bernama Golem dari Germain ya kan, nanti aku munculkan yang sangat kuat itu kan. Nah itu dia tuh. Kenapa kok bisa dua Raja Gelapan ini kuat sekali? Sebenarnya Gigis itu juga kuat sekali. Tapi kenapa nggak dilakukan? Gitu aja. Agak tolol sih episode kemarin. Jadi episode kemarin tuh tolol. Ya kan, tolol. Ya kan. Kali ini kenapa harus bagus? Cuma aku Inoue ya kan, masukkan Atropos yang kaku banget itu kan lagi ntar. Ini suka ini. Gigis berkata gini. Kamu mengambil tatahku ya? Mengambil kerajaanku ya? Kamu menantangku ya? Gitu, kata si Germain bilang. Wah ini menarik sekali. Ini antara perseteruan antara Raja Gelapan Gigis dengan Raja Gelapan Germain ini seru nih. Ada perseteruan yang paling menarik ini. Apalagi nih, apakah Gigis ini akan menjadi penjakubu setelah Atropos, ya kan? Nah itu dia masalahnya, ya kan? Sorry ini geter ya kan? Sorry ini geter sekali. Oke. Seru nih. Berarti yang drill bossnya itu mungkin adalah Germain. Drill of the Dark King ya kan? Dark King Germain is the villain ya kan? Ya mungkin kalau misalnya satunya kayak monster mengerikan,
mungkin gigis mungkin secara paksa, ya kan. Ya mungkin gigi sama akan pindah kubu lagi, ya kan nih. Setelah Tropos pindah kubu, gigis pindah kubu, apalagi Kloto, ada gimana? Kloto ini jadi mati nih, Kloto mati yakin. Nah, nih ketika itu Fakudo dilarikan lah ke Alchemist Academy untuk selamatkan lah, diobati, mencetakkan sesuatu. Kata si Fakudo ini sedikit aja ya, Fakudo dulu tuh pernah diselamatkan oleh kekuatannya dia sendiri, ya kan, kekuatan dia sendiri, dan dia adalah meditasi atau semedi bertahun-tahun, ya kan, tahun di situ. Setelah menyerahkan kaca driver itu kepada si bocah peri yang satu ini, si Otaro ini. Nah, itu dia. Nah, setelah itu si bapak satu ini mengirimkan pesan cloningannya itu kepada Hotaru, kepada Renekudo lah. Ya, karena mengincar si Nijikon Kami ini. Karena apa? Karena satu, pecahan batu ini, The Philosopher's Stone ini, batu betua ini, ya kan. Kenapa kok bisa gitu? Ya kan? Kenapa kok mereka bertiga ini, Gigi sama, Germain, Gaelia ini mengincar the fragment of the Philosopher's Stone, ya kan? Jadi referensinya tuh tahu gak? Pertama di Fullmetal Alchemist, kedua itu adalah di Harry Potter. Harry Potter tuh cuman belajarkan Philosopher's Stone, ya kan, Philosopher's Stone. Terus apa sih ini tambahkan lagi, jadi Fullmetal Alchemist tambahkan Harry Potter nih, satu fragment of the Philosopher's Stone, dan mereka bertiga ini mengincar pecahan batu betua ini di Nijikon Kami. Nijikon Kami itu berada di gacha driver yang diselimuti, yang di dalam bukan selimuti, yang dimasuki dalam tubuh Hotaru Ichinose yang telah menjadi Tamagon itu. Nah, itu dia. Tamagon. Nah, itu dia. Ini dia nih. Dia kristal, bentuk batu apa? Betuanya bentuknya karakteristik kristal, ya kan? Kenapa nggak bilang aja, oh ini kayak pecahan batu kristal, batu betua ya? Hah? Ini lagi nih. Jadi ini lagi ya, fiksi sama realitas beda. Fiksinya itu adalah batu betua. Oh, batu betua tuh batu yang langka, batu yang sangat langka. Tiba-tiba ketika di nyataannya adalah, lah kok batu kristal? Ini ya, itu batu kristal, bukan batu betua. Ini kayak di Avenger, itu kayak gemstone, batu, stone. Ya gem ya, soal gem, terus ada space gem, ini adalah gem ini, bubak gem, bukan stone, ya kan? Ini kristal, bukan gem, bukan stone lah, kristal. Mana Philosopher's Stone-nya? Gak ada. Itu dia masalahnya. Jadi kalau ada, oh ada ini Philosopher's Stone fragment batu betua nih, wah, berarti bayangan dia berarti, oh berarti batu ini sangat langka, batu itu sangat sulit sekali untuk dicarikan. Ketika melihat scene ini, loh kok jadi batu kristal? Itu dia masalahnya. Kemarin bunga emas, bukit emas, jadi bunga kuning, ya kan? Sekarang begini lagi, ada gimana ini? Nah ini suka nih, suka. Cara berpikirnya si Favart suka nih, karena yang begini, kalau kamu telah mewujudkan keinginanmu, impianmu, kau apakan keminya, kau apakan satu kemi itu yang telah kau telah kamu berjuang mengambil sebuah kartu yang mulai chapter 1, chapter 2, 3, 4, ngapain? Ya kan? Kamu ngapain lagi? Kamu lindungi. Kamu kayak
pajang kolektor. Gimana sih Hotaro ini bilang, ya kan? Bener, aku suka kan gaya dan berpikirnya si Supana Korga ini, aku suka banget nih. Suka banget. Nggak ada yang miss ini, nggak ada yang miss. Ini memang nggak naif sama sekali. Ini cara berpikirnya bener-bener fresh. Suka sekali nih, suka banget memang. Tuh dia, ini acungi jempol sama Supana kurangannya. Jempol, kira-kira banget. Kenapa nggak berpikir seperti itu ya? Aku nggak berpikir seperti itu karena aku sama naifnya seperti Hotaru Chinose, bocah periang, seperti itulah pokoknya. Oke. Terus dia nggak setuju sama pernyataannya sih Fugakudo dan Hotaru ya. Itu alasan tadi. Kenapa setelah itu kok kamu apakan lagi Kaiminya? Itu aja. Maksudnya, nah ini Dokaku lagi, beraksi lagi. Dokaku kembali seperti ini lagi. Aduh, gimana? Jadi ya, kalau misalkan nih ya, ketika pertemuan antara Renikudo dan Atrobos kembali, mending dibuat secara visual aja. Visual bertemu terus apaan lu? Mau apa lu? Oke. Terus ginian apaan aja? Ginian apaan? Why? Kenapa harus ginian? Kenapa nggak dimatikan aja Atropos satu ini? Atropos bocah 01 ini, bocah aktingnya gimana sih? Atropos itu sebenarnya aktingnya tuh harus diperhalus lagi. Aktingnya tuh harus dimatengin lagi. Pengembangan karakternya harus matengin lagi ya kan? Sebentar. Terus bisa lebih impactful lagi. Ada penonton tuh gimana? Rineko juga begitu. Rineko tuh gimana sih? Ini kurangan. Oke, ada lagi. Bocah periang fake face ya nih, gila. Yang saya agak tolol gila sih. Karena saya agak gimana ya? Kagetnya sih agak ini sih fake banget sih mukanya. Agaknya tuh fake banget, kurang smooth. Agaknya kayak itu memang fake banget ya, kurang ya. Tapi ini jauh lebih kurang sih menurut. Kenapa Utaro kok bisa seperti ini? Kok bisa? Ibunya agak makan lagi ibunya. Aduh, gimana nih Utaro? Emang banyak kelemahan di sini. Di episode 40 banyak kelemahan memang. Aduh. Terus ini, yang gue suka nih. Pertemuan antara Kloto menjadi Kloto Rebis bersek lagi dan Alkesis yang telah menjadi Valvarat ya kan, Valvaracer versi female ya kan. Tarung lah. Bukan. Nanti kita bertarung. Ompat ke satu scene yang namanya nih wujud dari golem yang kubicarakan tadi ya kan. Golem ini lumayan serem ya. Ini musuh yang begitu elegan, keren parah. Di sisi atas itu keren parah. Terus ini bagian tuh keren banget ya kan. Sebentar. Itu keren banget ya kan. Nah, ini paling keren menurut gue nih. Kenapa nggak jadi seperti ini? Villainnya tuh Over One, Magam Duck. Kenapa nggak seperti ini? Golem seperti ini. Ini Girman menurutku jauh lebih bagus. Jadi golem tuh bagus banget menurutku. Ya kan? Soalnya gemeter nih, sorry. Ya kan? Terus ini ratingnya 10/10 sih. Itu gila sih, 9/10 lah. Oke lah. Chart design oke lah. Bagus banget, seremnya banget. Terus ini hal unik lagi, bagusnya lagi adalah golem ini mencekik Kotaro. Mengajar dulu sih Hotaru Ichinose dan juga Rinikudo. Ini hal yang keren, unik dan bagus banget nih, dan puas banget menurutku. Nah gini dong, teruskan, mantep itu, keren banget, puas banget di hati itu, puas banget. Nah ini dia pertarungan antara Koto Rebis bersek dengan Valvarat Lachesis version. Ini menurutku keren banget
Dan ini seharusnya terjadi di episode sebelum-sebelumnya. Ini baru keren. Henshin effectingnya, choreo effectingnya tuh keren banget. Nggak ada tempat sama sekali. Ini baru keren. Ya kan? Jadi menurutku ya ini kenapa nggak diimplementasikan sama si ini misalnya nih Rainbow Gachard, satu lagi sama si Gigis daging Gigis kan. Kenapa nggak di seperti ini? Gitu loh. Kenapa nggak seperti ini tuh aja? Sorry ya, aku agak gini. Oke. Lagi tolong sama Fafat di pas mendasaknya kayaknya skala itu kan. Tolong sama keaman Rider Favarat, khusus Panak Organa. Sampai terjadi kewalahan. Ini dia nih. Gue suka cara seperti ini. Ini baru bagus banget nih choreo actingnya nih. Ini Koji Sakamoto gila sih, keren banget sih ya. Coba bener gak sih direkturnya atau Koji Sakamoto? Coba tulis komen bawah ya. Apa sih Bapak Kyohei lagi nih? Kyohei lagi nih, waduh. Ya kan? Jadi kalau ada penulisnya Akiko Inoue, pasti ada Bapak Koji Sakamoto. Penulisnya buruk, direkturnya bagus. Gimana? Kalau saya bisa sih ya. Bapak Kaji Segawa, Koji Sakamoto. Wah, itu sih dua combo maut sih menurutku. Oke lah, menurutku ini bagus banget. Menurutku ini poin bagus banget. Gak ada masalah. Nah, ini dia. Ini bentar ya. Nah, ini dia. Nih. Ketika apa namanya si ini sudah ini ya. Nah, pas ini Majido. Kenapa kok bisa Kamen dari Majido ikut campur pertarungan melawan ini? Maksudnya boleh-boleh aja sih ikut campur. Tapi kekuatannya itu loh, kenapa gak menggunakan The Sun? Kenapa gak menggunakan Unicorn? Kenapa gak menggunakan Nemini Moon? Iya. Kenapa gak menggunakan apa lagi tuh? Cerberus, Cerberus. Kenapa gak menggunakan apa lagi? Itu kenapa kok pakai bug big book tapi meh banget bug big booknya? Meh banget bug big booknya. Kenapa? Why? Itu loh, gimana sih? Tolong nih ya. Anda ini tolong nih ya. Majido tuh keren banget gimana? Tolong sih. Ini baru keren. Ini baru keren. Jadi pas dia mengeluarkan apa namanya si Commander Patina Gachard mengeluarkan akimianya tuh kayak mengeluarkan kayak Sabonidal, terus Sasuke Maru ini kan sama Apare Bushido, Apare Bushido. Itu keren banget itu. Jatuhnya keren banget. Itu keren banget. Faktinya keren. Terus efeknya juga visual efek keren. Jadi melawan itu kerasa kayak ini keren banget. Ini kok kenapa direalisasikan, nggak diimplementasikan di Kamen Rider Rainbow Gachard. Heran sama satu ini. Ini bisa bagus. Ini bisa bagus sekali. Kenapa nggak bisa gimana sih? Aduh, gimana? Aduh. Gimana? Oke. Sorry. Agak kaget. Oke. Lanjut lagi. Ini. Ketika mereka sudah selesai bertarung, dia kalah tuh. Ya kan? Aku agak berpikir kan sampai tersengat. sorry. Ini. Oke, kalah, diajar sama Golem, dibantuin sama King German. Batu besar tuh ya kan? Itu lupa sedikit ya. Arahnya si apa namanya? Patina Gachard tuh tanya batu dilawan sama batu ya kan? Enggak mempan tuh. Tolol kan? Batu dilawan sama apa? Masa batu? Tolol. Makai kometion aja. Lanjut ini lagi kan. Jadi aku ulangi lagi.
Ya sorry, keulang lagi. Jadi ketika ini dikalahkan oleh bantuan dari daging Germain, ya kan. Jadi ini golem, terus daging Germain dibantulah kekuatan itu, kekuatan golem ini kan bantulah sama Germain. Jadinya kayak kalah lah. Si Patina Gacart sama Majido kalah tuh, ya kan. Dan itu berakhir dan jadilah open ending. Ini baru open ending babak 1. Ini baru keren. Ya kan? Ya kenapa kok jadi sampai seperti ini? Karena Hotaru Tsunose itu mencari Nijigon Kemi karena pas saat itu ini loh. Pas saat ini di Kitchen Tsunose bilang mencari kemana Nijigon Kemi, nggak ada. Carilah di luar. Ketiku jadi John Kami hilang. Muncullah itu namanya Greyman. Kamu mencari Nijigon ya? Mencari hal yang sama kayak aku. Nah, ya di episode berikutnya nanti udah ketemu lah Nijigon kami itu berada. Ternyata setengah filler dong. Ya pokoknya previewnya itu adalah setengah filler lah pokoknya previewnya itu. Ya, ini baru open ending ini ya kan. Juga yang paling bagus di sini ini adalah meledaknya ini bagus banget ini meledaknya nih. Berasap-asap. Ini sepertinya ini practical effect banget menurutku ya. Ya ini menurutku adalah practical effect yang keren ya kan, yang begitu wow, fantastik ya kan. Ya menurutku ini ada daripada episode besok ini jauh lebih keren sih menurutku. Karena besok ya penuh dengan CGI, ada practical effect, CGI ya agak kurang sih. Cuman ini bagus banget sih menurutku. Kemarin menurutku bagus sih karena menyeluruhkan apinya tuh kan. Nanti bawahnya tuh kayak apa namanya? Practical effect api beneran, terus di shoot di kayak background apinya tuh bagus banget sih. Oke, untuk final score. Final score. Episode kali ini adalah ya karena mau kira berapa ya? Untuk apresiasi 8,1 per 10. Tapi untuk untuk secara seninya ini adalah 7, berapa? Karena 7, berapa nih? 7,8 per 10 alias mediocre. Ya kan? Acara apresiasi 8 per 10, 8,2 per 10 ya. Ya. Acara apresiasi 8,1 per 10 alias cakep. Tapi secara seni 7,8 per 10 alias mediocre. Jadi kalau kita pasukan jadi 7,9 per 10 alias mediocre. Itu dia dari aku. Ya kan? Tadi berarti jadi kedepannya nanti lebih rumit lagi eksekusinya. Tapi kenyataannya, loh kok begini? Besok apakah gitu atau itulah ya. Ini sempat direalisasikan tempatnya nih seperti Kamen Rider OS sama Kamen Rider Ghost ya kan. Oke, itu aja dari aku. Oke. Sampai jumpa maki-makinya ya kan. Juga kalau banyak puji-pujinya. Udah capek oke. Oke. Oke, dari saja. Di video berikutnya. Bye.